perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang Compact Whole, Divide and Conquer. Selanjutnya. Nama saya Muhammad Ilham Azitik, NIM 182410103079. Nama saya Ilham Qasis Sultan Negara, NIM 182410103035. Nama saya Muhammad Nurridho Taufikur Rahman, NIM 1824 10103077. Nama saya Ferdi Dwi Kurniawan, NIM 1824 1010 3090. Di sini kami akan menjelaskan tentang divide and conquer algorithm, compact whole algorithm, kode dan running program, alasan algoritma compact whole digolongkan ke divide and conquer, dan analisa waktu algoritma. Yang pertama, divide and conquer algorithm. Pada algoritma divide and conquer ini memiliki 3 proses utama, yaitu yang pertama, divide, membagi masalah menjadi beberapa upah, masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Conquer, memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Dan combine, menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Pada algoritma ini, tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Lanjut. Yang kedua, compact whole algorithm. Compact whole merupakan personal klasik dalam komputasi geometri. Compact whole digambarkan secara sederhana dalam sebuah bidang sebagai pencarian subset dari himpunan titik pada bidang tersebut. Sehingga jika titik-titik tersebut dijadikan poligon, maka akan membentuk poligon yang konveks. Suatu poligon dikatakan konveks jika garis yang menghubungkan antar kedua titik dalam poligon tersebut tidak memotong garis batas dari poligon tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, sekarang selanjutnya yaitu cara kerja convex whole. Sebagai contoh, di sini kami mempunyai sekumpulan titik yang diposisikan secara acak seperti ini. Untuk cara kerja convex whole ini pertama kali harus dilakukan yaitu mencari titik terdalam. Next. Lalu kita akan mencari titik terdekatnya. Next. Kemudian kita akan mencari titik terluar dan hasilnya kita dapatkan pola yang berada di antara titik terluar tersebut. Next. Selanjutnya kita sambungkan lagi pola tersebut dengan titik paling luar, dan kita akan mendapatkan titik terluarnya, yaitu letak di garis putih. Lalu kita akan mencari lagi titik paling terluarnya, dan kita telah dapatkan lagi polanya yang ditandai garis merah. Next. Selanjutnya, pola yang sudah ditemukan, selanjutnya kita akan cari
titik terdekatnya. Lalu kita akan mencari titik keluarnya dan titik keluarnya seperti di next. Lalu kita akan mencari titik keluarnya dan letaknya seperti berada di garis putih. Next. Lalu kita akan mencari lagi titik terluar, paling luar, dan hasilnya kita mendapatkan hasil pola terluar di antara dua titik terluar tersebut. Next. Selanjutnya pada proses yang sama kita akan mencari titik terdalam untuk menyambungkan pola yang sudah dibuat tersebut. Next. Dan selanjutnya kita akan mencari titik terluarnya dan kemudian mencari kedua titik terluarnya dan hasilnya kita dapatkan pola terluar lagi. Next. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari titik terdalam yang untuk menyambungkan back kembali terus nah kembali lagi nah back lagi oke. Lalu pertama kita cari lagi titik terdalam untuk menyambungkan pola yang sudah dibuat, dan kemudian kita akan cari titik terluarnya dan kita cari lagi titik next, dan kita akan cari lagi kedua titik terluarnya, dan sehingga kita menghasilkan pola yang paling luar. Next. Next. Selanjutnya kita buat lagi, kita akan cari titik paling dalam. Mencari lagi titik paling dalam untuk menyambungkan pola yang sudah dibuat tadi. Next. Selanjutnya kita akan cari titik terluarnya. Next. Dan terakhir untuk mencari kedua titik terluarnya dan sehingga menghasilkan pola terluar lagi. Next. Kemudian tahap terakhir kita lakukan cara yang sama, mencari titik terdalam untuk menyambungkan pola yang sudah dibuat. Next. Kita akan mencari titik terluarnya dan terakhir kita akan cari titik terluarnya lagi, dan jadi
Jadi dihasilkan pola yang berdasarkan pola terluarnya. Di sini kita telah mendapatkan hasil pola yang tersusun menjadi poligon. Next. Jelaskan dengan saya, yaitu kode dan running program. Ini adalah kode program yang kami dapatkan dari kode program tersebut melalui website. Berikut ini tampilan link program berada di bawah. Next. Ini adalah lanjutan dari kode program dan running program. Next. Next. Nah, ini yang di samping kita dapat menggambar bola. Next. Next, Fer. Nah, ini hasil pola dengan program tersebut. Next. Alasan algoritma convex hull. Karena dalam perhitungan convex hull menerapkan prinsip dari divide and conquer algorithm, di mana untuk mencari titik keluar dari sebuah himpunan titik dilakukan pembagian himpunan titik tersebut menjadi dua himpunan. Yang satu lebih kecil dengan masing-masing himpunan memiliki jumlah anggota yang sama atau divide. Kemudian kedua, himpunan kecil tersebut dicari titik yang berdekatan antara himpunan atau conquer. Setelah ditemukan titik yang berdekatan, maka disatukan dengan garis tangan yang berhubungan titik terluar dari kedua himpunan sehingga menjadi satu kesatuan atau kombinasi atau kombin. Next. Nah, untuk convert hull algorithm di sini ini analisa waktu algoritmanya, yaitu ini waktu yang digunakan di sini itu kita menghitung dengan big O. Nah, sehingga di sini ini diperoleh persamaan Tn sama dengan A kali T kali N per B tambah O kali N pangkat K. Di sini itu dengan N ini adalah jumlah masalah utama. A di sini ini adalah jumlah dari sub masalah. A per B ini adalah jumlah dari sub masalah. Dan O kali K pangkat K adalah ini kompleksitas dari pembagian dan operasinya. Nah, ini nilai A ini didapat adalah 2, yaitu karena masalah convex hull menggunakan strategi divide and conquer. Di sini ini kita memecahkan masalah dengan membaginya dengan 2 sub masalah. Nah, slide selanjutnya ini pertama kita menghitung masalah yang ada di sebelah kiri dulu. Ini sesudah selesai itu mencari titik-titik paling terjauh yang di sebelah kiri ini dengan cara membaginya 2 lagi. Nah, ini maka selanjutnya ini dengan mencari solusi dari sebelah kanan pembagian yang tadi sehingga nilai A ini didapat 2 dan B ini adalah 2. Dan untuk kompleksitas pembagian operasinya di sini pembagiannya adalah O1 dan untuk penggabungannya adalah ON sehingga total penggabungannya adalah O1 plus ON sama dengan ON sama dengan ON pangkat 1. Dan di sini ini jadi diperoleh nilai K ini sama dengan 1. Nah, untuk ini slide selanjutnya ini yaitu sehingga T N komprehensi waktu bernilai 1 jika N sama dengan 1
Dan jika N lebih dari 1, maka 2T kali N per 2 plus O N pangkat 1 untuk 2T kali N per 2 plus O kali N pangkat 1 sama dengan NA plus O kali N pangkat 1, sehingga ini menghasilkan rumus O N log N. Nah, di sini ini O N log N ini adalah rumus hasil estimasi waktu dari perhitungan convex hull menggunakan divide and conquer. Nah, di sini kita melakukan pembuktian lagi apakah benar rumus O N log N. Apakah sesuai rumus big O yang kita gunakan dengan cara tadi, yaitu nilai A-nya kan tadi ada 2 dan nilai B-nya juga 2. Nah, 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi 2 sama dengan 2 itu, sehingga diperoleh persamaan yang kedua itu. Tn sama dengan O kali N pangkat A log N. Nah, jika 2 sama dengan 2 pangkat 1, maka sudah terbukti untuk optimasi kompleksitas waktunya adalah O kali N log N. Nah, ini sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.